Ini dia diem di atas pohon pisang, dia kayak gelantungan gitu, kayak gelayutan. Nah, kalau di pocong yang biasa kita lihat di TV itu kan dia utuh ya, pocong diikat atas bawah. Kalau ini enggak, atasnya bawahnya terurai. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor nyata dan ingin menceritakannya di RJ5, bisa banget tinggal kirim cerita kalian ke email RJ5 atau bisa juga DM Instagram RJ5. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan Mas Eno, di mana dia anak touring yang kebetulan punya pengalaman horor. Selamat malam Mas Eno. Selamat malam. Sama nih Mas, gue juga suka touring nih. Tapi gue biasanya Depok Lebak Bulus. Nganter sayur. Iya. Gue denger nih, pada saat itu ada 4 orang yang ngalamin pengalaman horor saat touring tersebut. Iya betul. Lebih tepatnya sih 4 motor ada 5 orang sih. 5 orang. Jadi kita tuh memang ada agenda dari Jakarta itu mau main ke kampung salah satu teman komunitas kita, si Mas Kukuh ini. Ada satu agenda dia mau nikahan sih. Oh, jadi touringnya karena memang mau nikahan. Mau ada pernikahan waktu itu. Dan pada saat itu, apa yang lo rasakan? Nggak ada perasaan apa-apa sih, nggak ada perasaan atau feeling bakalan terjadi apa-apa sih, nggak ada. Cuman yang gue sayangkan banget itu dari teman-teman komunitas, banyak yang menganggap remeh perjalanan dari Jakarta ke Trenggalek. Deket, kita pernah kok ke tempat yang lebih jauh daripada itu, dia bilang begitu. Ya sampai akhirnya ya udah kita okein aja sih. Jadi begitu sih. Dan apakah ini pengalaman touring terhoror lo mungkin? Kalau paling horor banget, karena yang bikin gua nggak pernah lupain itu karena ada salah satu teman gua, si Aji namanya. Dia itu sampai trauma untuk ikut touring lagi, apalagi ke Pulau Jawa ya. Apalagi dia tuh harus ada di rombongan yang ada di belakang. Dia tuh memang tugas dia pada saat itu adalah sweeper. Nah, si sweeper ini memang tugasnya kan memang dia kontrol rombongan supaya dia tahu rombongan di depannya dia itu apakah ketinggalan, salah jalur atau bagaimana, jadi begitu. Dia tuh memang orang yang termasuk orang yang ceria sih. Semenjak kejadian itu dia jadi orang yang begitu pertama kali ngeliat begituan jadi penakut gitu dia kalau perjalanan malam gitu. Trauma ya? Trauma dia. Trauma sih. Oke. Tahan dulu ceritanya Mas. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, jangan lupa dukung terus karya RJ5 dengan cara subscribe dan juga tekan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video RJ5. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya.
Cerita ini gue awali pada tahun 2019 akhir, yang dimana agenda touring gue ini memang tidak direncanakan, yang dimana touringnya itu dari Jakarta ke Trenggalek. Touring gue ini nggak sendiri sih, touring gue ini memang bersama teman-teman gue yang lainnya. Salah satunya ada si Aji, dia itu memang tugasnya sebagai sweeper. Selain Aji itu gue sendiri, Eno, dan temen gue yang punya hajat karena dia itu mau nikahan, si Kuku dan si Tesar. Pada awalnya memang gue itu dari keisengan teman-teman gue itu ngechat di grup WA, bikin woro-woro yang dimana dia bilang, yang lainnya gimana nih, minggu besok kan ada tanggal merah, lu pada nggak touring apa? Nggak pada bosan apa ngegas-ngegas, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dijawab sama si Aji, lu sih enak touring lu itu kan mau nikahan, lah gue touring kemana, dia bilang kayak gitu. Akhirnya disautin lagi sama si Tesar. Tesar bilang, ya udah sih, ayolah, gaskan lah, dia bilang kayak gitu. Yakin lu, Jakarta Trenggalek kan jauh, itu Jawa Timur loh, dia bilang gitu. Santai aja sih, masih kaku aja lu, kayak anak baru kemarin naik motor, dia bilang kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, kita semua itu bikin woro-woro di list, checklistnya sih banyak sih. Tapi akhirnya yang jalan itu kami berempat, dan satu calon pengantin calonnya si Kuku. Setelah bikin woro-woro yang fix jalan itu, akhirnya bikin surat jalan keterangan dari orang tua. Memang syarat wajib untuk izin perjalanan karena memang kita ini komunitas yang bukan main-main sih kalau bisa dibilang. Si Aji bilang, gimana nih? Gue gak dapat izin lagi dari orang tua gue. Terus gue bilangnya apa? Dan akhirnya Kuku bilang, ya udah kalau nggak bisa dipaksain, yang ada aja jalan. Kalau lu pada nggak bisa, paling gue opsi lainnya kalau gue naik kereta naik bis, dibilang. Jangan, sayang, ini momen yang kapan lagi gitu kan, lu nikahan, mau nikahan, gua kawal sampai kampung halaman lu. Iya juga sih, akhirnya si Aji tanpa gua duga akhirnya dia ternyata bohong sama orang tuanya. Dia bilang mau ke puncak dan nginep. Ya mau bagaimana lagi, orang tuanya udah memperbolehkan si Aji untuk jalan, ya gua mau gak mau. Akhirnya gua prepare. Sorry mas, gue potong. Itu touring pada saat itu lu buat menghadiri resepsi atau cuman karena temen lu nih mau nikah jadi jalan-jalan gitu? Sebenarnya sih H-1 dia mau nikah. Sebenarnya sih dia memang izin untuk cutinya itu kan sulit karena dia itu bekerja di penjaga perlintasan pintu kereta. Jadi H-1 pulang bareng-bareng sekalian touring? Iya. Oke. Ketika kita ingin prepare untuk melakukan perjalanan, kita akhirnya packing. Semuanya mulai dari snack, makanan, gear, perlengkapan semuanya, pengaman badan, terus engine kita periksa semuanya. Pada akhirnya kita berangkat pada waktu itu jam 10 malam. Kita itu tikung di pom bensin Buaran, Jakarta Timur pada saat itu. Tanpa pikir panjang, akhirnya yang punya hajat dia bilang gini, udah tenang aja, gue yang jadi RC. Jadi si RC ini adalah orang yang bakalan ngasih jalan dan ngasih tahu jalan dan buka jalan, dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita nikmatin jalan Jakarta, Brebes, Tegal, dan di Tegal kebetulan memang gue tuh orang Tegal ya sebelumnya. Gue orang Tegal dan akhirnya gue ngomong, ini kampung gue loh, sekalian ini lu mampir makan dulu. Ya udah daripada makan di jalan kan bayar, keluar uang banyak, dia bilang gitu. Ya udahlah sekalian lah makan aja di situ. Sebelum sampai situ sih udah calling dulu sih sama orang rumah. Bilang, "Mak, nih mau ada teman-teman dari Jakarta mau mampir," bilang gitu. Ya udah, mampir aja. Akhirnya mampir, makan. Oh iya, sebelumnya kita sampai sana itu sekitar subuh jam 5 ya. Itu perjalanan dari Jakarta ke Tegal tuh sampai sana jam 5. Sholat subuh kita istirahat, sarapan, makan. Nah, akhirnya si Kuku bilang, katanya di Tegal itu tempat wisatanya banyak. Iya sih banyak. Tapi lu mau makan waktu banyak nih kalau kita nunggu lagi. Ya udah, bagaimana nih? Ya udah kita jalan lanjut aja deh. Ya udah, akhirnya kita jalan lanjut. Pas kita jalan lanjut, orang tua gue udah bilang, kita kalau misalkan lanjut jalan, gimana nih mendung? Akhirnya mak gue negor, ntar dulu, ini mendung. Kalian yakin mau jalan jalan mendung begini? Iya sih. Kalau misalkan kita jalan mendung, tapi kita bojas hujan kok. Kita juga mempersingkat waktu karena perjalanan kita itu jauh. Kita mau gak mau harus jalan.
Akhirnya benerlah hujan. Dan hujannya itu bertepatan di tengah-tengah sawah, kiri kanan sawah. Ya mau nggak mau, gue harus rebutan pohon supaya gue berteduh dan cepet-cepet pakai jas hujan. Dan kejadian yang nggak bakalan gue lupain pada saat gue di sawah itu, keadaan itu pada saat itu sekitar jam 2 atau jam 3 sorean. Itu mendung, gelap, semrawut lah. Karena yang buat semrawut itu karena kita mau gimana caranya supaya nggak kehujanan dan cepet-cepet pakai jas hujan. Kita lihat dari jarak jauh, ini orang-orang sawah apa bukan ya? Pikiran gue paling orang-orang sawah lah. Si Aji dari situ udah feeling, dia bilang, "Itu apaan ya?" "Nggak tahu." "Coba lu cek." "Udahlah, ngapain saya cek-cek, udah cepetan kita nih mau berwaktu, ini hujan begini." Dia ngelongok doang. Akhirnya kita lanjut perjalanan. Singkat waktu, akhirnya kita sampai di Semarang. Dari Semarang kita break sebentar. Setelah dari Semarang kita ke Salatiga. Dan akhirnya sampailah gue di sekitaran Jalan Wonosari waktu itu. Wonosari, Trenggalek. Dan akhirnya kita sampai di Desa Wonosari. Di Desa Wonosari itu kita sampai sekitar jam 1 pagi dan kondisi jalanan itu memang sepi ya. Selain sepi itu juga kondisi rintik-rintik hujan. Di situ kita keadaan top speed semua, nggak mikirin itu jalanan sepi kayak gimana. Yang kita pikirin itu gimana caranya kita sampai di desa setelah Wonosari itu Desa Belambangan. Dan akhirnya gak jauh dari Desa Wonosari itu ada tanjakan yang terkenal di sana, yang sepanjang jalan itu ada tebing di situ. Ketika kita top speed, kita tanpa kita sadari si Aji ketinggalan jauh di belakang. Dan yang depan RC itu bilang pakai intercom ke belakang, barisan kedua dan ketiga, "Si Aji di mana?" "Di belakang kali." "Ya udah kita pelanin lah, jangan kenceng-kenceng, santai aja, udah deket kok." Bilang kayak gitu kan. Dan akhirnya sampai di tanjakan itu, gue lihat, wah ini lampunya si Aji kali ini. Dan bener pada saat itu si Aji ngebut kenceng banget. Gue tahu banget suara kas knalpot motor dia. Dia kenceng dan apa yang dia omongin ke gue itu bikin gue merinding sampai saat ini. Dia bilang kayak gini ke gue, "Woi, No, pelan-pelan." Dia bilang kayak gitu. "Kenapa?" "Itu di belakang motor lu apaan ya?" Dia bilang gitu. "Ah itu kabut kali." "Serius bego, cepetan." "Apaan itu?" "Gua nggak tahu, pelan-pelan." Sampai akhirnya si Aji bilang begini ke gua, "Asli itu apaan?" "Nggak tahu gua." Pas dia deketin motor gua, karena dia sweeper, mau nggak mau dia ngejar gua dan ngampirin gua. Tapi anehnya nggak mau dari sebelah kanan, dia nyamperin gua di sebelah kiri. Dan yang bikin epic itu adalah apa? Setelah tanjakan ternyata di depan itu ada kecelakaan. Mobil box sayur, nggak tahu itu kecelakaannya tabrakan atau serempetan sama motor. Dan akhirnya pikiran gue, "Bro, break." Karena gue ngasih kode, break. Gue ngasih kode ke Aji supaya Aji tahu karena ketinggalan jauh pada saat itu. Apa dia udah ngeliat kode dari gue, dia tahu untuk break atau enggak, tiba-tiba dia nyelip dari sebelah kiri. Karena gue refleks, karena gue mau nyamperin korban kecelakaan itu, akhirnya gue memperlambat kendaraan gue, motor gue tuh gue perlambat, akhirnya gue minggir. Ketika gue minggir, tiba-tiba Aji bilang, "Anjing apaan tuh?" Gue bilang kayak gitu kan. "Lu kenapa?" Akhirnya gue jatuh ke sebelah kanan. Akhirnya Aji diem, duduk, sambil ngeliatin kondisi motor udah jatuh. Si Kukuh sama si Tesar kaget. Karena tiba-tiba motor gue sama Aji serempetan dan akhirnya gue jatuh ketiban motornya si Aji. Ketika gue jatuh, pandangan mata gue itu ngeliatin arah tebing dan arah bawah. Yang di bawah itu gue lihat persis itu adalah pohon pisang. Dan yang gue lihat adalah sama yang dilihat sama si Aji. Apa yang dilihat? Sosok penampakan pocong. Jadi dari pas tanjakan itu, yang Aji bilang, yang Aji lihat
pada saat itu adalah sosok pocong yang bikin dia itu ketika nyamperin gue dari sebelah kiri sampai dia ngejatuhin motor karena dia ngeliat sosok pocong yang dekat persis di depan muka dia. Dan gue ngeliat pocong itu pas ketika gue jatuh itu kayak sekelibat asap turun ke pohon pisang. Tapi logikanya kalau asap itu pasti dia kan akan hilang dengan sendirinya. Tapi ini dia diem di atas pohon pisang, dia kayak gelantungan gitu, kayak gelayutan. Singkat cerita, akhirnya si Aji ketakutan dan gue juga bingung, gue harus ngapain. Tesar kukuh nyamperin gue. Lu kenapa Ji? Diem aja. Dan gue bingung harus mensupport dia bagaimana. Udah Ji, tenang aja. Kalau lu takut, nanti kita ceritain aja ntar di sana. Dan sampai saat itu dia diem aja. Ketika mau lanjut jalan, si kuku bilang, lu kenapa? Enggak, udah gue gak mau lanjut jalan. Kenapa motor lu trouble? Enggak. Sampai saat itu dia bilang kayak gitu terus. Tapi di situ dia belum bilang kalau dia lihat pocong di belakang lu. Dia belum bilang karena pemikiran dia kalau misalkan dia bilang lihat pocong mungkin karena mental dia itu masih trauma sih menurut gua sih. Karena dia trauma dan akhirnya si kuku nawarin, yaudah gini aja, lu tukeran motor aja sama gua, dibilang kayak gitu. Setelah itu ketika motornya mau dinyalain ternyata motornya mati. Ada kerusakan di kelistrikan sama di radiatornya karena tubrukan yang terjadi pada saat jatuh gua sama dia. Motornya Aji nih. Motornya Aji. Akhirnya jatuh, bingung dong. Karena bingung, akhirnya motornya Aji di stud. Dan lucunya, Aji nggak mau jalan di belakang. Kalau bisa dia di depan, kalau ada rombongan paling depan, dia paling pengen adanya di depan. Karena saking traumanya gitu. Kalau bisa kalau diboncengin naik motor, dia maunya duduk di tangki, nggak mau di belakang. Karena yang dia lihat itu adalah sosok yang tadi itu, yang gue sebutin, pocong. Si Aji itu ngelihat sosok pocongnya dengan jelas pada saat itu. Pada saat itu sih si Aji itu dia ngomong begini sama gua. Karena memang dari jauh itu dia udah ngeliat sih. Ngeliat karena samar-samar akhirnya dia samperin. Karena dia tuh orangnya kan mungkin penasaran gitu ya. Akhirnya disamperin karena refleks yang dia lihat itu bukan ekspektasinya dia sebuah asap atau kabut atau apa. Dia refleks jatuhin motor. Akhirnya kita crash berdua. Jadi gitu sih. Karena yang dia lihat itu katanya kayak sosok putih, cuman mukanya nggak jelas gitu. Dan pada waktu gua jatuh, ya udah terbang gitu aja. Dan yang terbang itu yang gua lihat terbang ke arah pohon pisang yang ada di jurang itu. Sosok putih pakai kain kafan gitu, keikat. Modelnya enggak, dia kalau di pocong yang biasa kita lihat di TV itu kan dia utuh ya, pocong diikat atas bawah. Kalau ini enggak, atasnya bawahnya terurai. Oh gitu? Iya, jadi sebatas leher ini yang diikat gitu, bawahnya kayak udah kebuka. Cuman dia kayak selendang di atasnya gantung-gantung gitu. Cuman atasnya bentuknya pocong. Tapi bawahnya terurai? Bawahnya terurai. Anjing, merinding gua. Berarti lu, menurut Aji, lu tuh udah ngeboncengin pocong tuh udah lama? Kalau lama itu dari tanjakan yang gue bilang terkenal itu sih. Tanjakan yang bukit di atas awan itu. Anjing, ngeliatnya dari situ? Dari situ, karena pas dibelokan itu persis. Gitu. Dan apa yang lo rasa? Kalau yang dirasa sih gue nggak ngerasa apa-apa ya. Yang gue rasa sih karena gue manuver terlalu nikmatin jalan, ya gue nggak ngerasa apa-apa. Cuman yang pas gue lihat, kalau dirasa nggak, karena gue ngeliat langsung. Kalau asap, yang setahu gue asap rokok aja ya. Ketika kita habis hembusin hilang. Ini kayak hembusan asap, tapi dia langsung diem di atas pohon pisang. Pohon pisangnya juga begitu. Lambai-lambai gitu? Lambai-lambai, dan di atasnya itu persis merumbai. Dan Lu gue juga nggak lihat mukanya jelas? Enggak ngeliat. Karena gue, mana ada sih orang crash langsung nebesin gini kan, enggak. Karena kita udah crash, udah kita refleksnya fokus ke teman kita crash. Kita juga crash gitu, mikirin juga kan. Gitu sih.
Akhirnya karena si Aji takut dan si Tesar memutuskan untuk stut motornya si Aji. Pada saat itu sekitar jam 3:30 kita sampai di perbatasan Desa Wonosari. Karena kita berpikir sebentar lagi subuh, ya udahlah kita break dulu aja lah. Dan memang jalan menuju desanya si Kuku itu memang gang kita karena menghargai orang yang ada di sana. Singkat cerita, akhirnya kita break di salah satu rumah yang pelataran itu teras. Itu nggak jauh, di situ ada musola. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya kita break di situ, kita istirahat di situ. Akhirnya sampailah jam sholat subuh. Akhirnya kita bikin 2 kloter. Kloter yang pertama jagain motor, dan yang sisanya untuk sholat subuh pada saat itu. Itu rumahnya di pinggir jalan? Pada saat itu rumahnya di pinggir jalan. Nggak ada penghuninya? Ada penghuninya. Dan yang paling saya nggak habis pikir sampai sekarang ya, pada saat itu, pada saat kita break itu, si Aji diem aja kan, Aji diem aja, cuman Tesar yang ngeh. Itu ada bapak-bapak ngapain ya? Gue juga nggak tahu dah. Udahlah, ngapain sih kita ngurusin? Mungkin dia lagi nyari angin kali. Bapak-bapak di mana maksudnya? Bapak-bapak jadi tuh ada rumah, dia tuh pinggir jalan, perbatasan kan ada got itu. Kita kan karena naruh motor kan seberang got. Nah, sepanjang got itu kan masih ada rumah lagi tapi rumput-rumput. Nah, di situ ada bapak-bapak duduk depan pintu rumahnya sih. Dan memang kalau bisa dibilang sih, ya rumahnya gelap-gelap, remang-remang lah, karena cuma ada satu lampu, yang lampunya memang kayak lampu ayam gitu sih, lampu kuning gitu. Gua mempertanyakan gitu ke teman-teman yang lain, itu orang bapak-bapak ngapain gitu? Ya udahlah, biarin aja lah. Kloter pertama akhirnya sholat, selesai sholat gantian, dan pada saat gua berikutnya ternyata dikasih tau lah, gua sama salah satu jemaah sholat di situ, bapak-bapak asli orang situ, dia bilang begini ke gua. Mas, ngapain mas di situ mas? Oh begini pak, kita ini dari Jakarta, kita memang lagi touring ke salah satu desa di sekitaran setelah desa ini. Kalau bisa jangan istirahat di situ mas. Kenapa? Iya kalau bisa jangan di situ lah. Di sini kan ada mas yang terang. Ya pak, nggak apa-apa pak, kita menghargai aja. Itu kan gak enak gang rumah, motor kita gede-gede, dia bilang gitu kan. Akhirnya si bapak itu bilang begini ke kita. Ya udah terserah mas deh. Ya udah, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Akhirnya kita nggak habis pikir, selesai sholat. Akhirnya kita tidur-tiduran di teras dan nggak sadar kita ketiduran, bangun jam 7 pagi dibangunin sama warga situ. Yang bikin gue nggak habis pikir di sini. Ketika gue dibangunin, semuanya gue bangun, gue sadar perasaan yang tadi subuh gue lihat rumah nggak ada bekas-bekas kebakaran. Tapi pas gue bangun kenapa gosong begini? Dan lantainya itu gue lihat masih ada bekas-bekas hitam-hitam kayak abu bekas kebakaran. Dan akhirnya karena gue bingung dan warga sekitar pada ngeliatin kita pada tidur di situ, ikut bingung gitu. Gimana nih lanjut? Yaudah akhirnya sambil gue rapi-rapi, gue nanya salah satu warga, kenapa pak? Enggak, saya aneh aja kok kalian pada bisa tidur di situ. Kenapa pak? Dan si bapak itu bilang ke gue begini, tahu nggak mas? Itu rumah belum lama bekas kebakaran. Dan di situ ada korban jiwa sih. Emang mas nggak tahu? Maaf pak, saya juga nggak tahu. Saya juga dari Jakarta ini. Oh, saya kira kamu orang situ. Nah terus korban jiwanya kalau boleh tahu orangnya kayak gimana ya pak ya? Ya bapak-bapak sih, tua, bapak-bapak tua begitu sih. Dia bilang ya kayak kakek-kakek lah. Nah akhirnya gue ingat apa yang gue lihat pas subuh itu. Jangan-jangan itu adalah sosok dari korban kebakaran itu. Dan akhirnya gue nggak berani ngomong langsung sama anak-anak, apalagi si Aji, karena Aji masih trauma pada saat itu. Dan akhirnya gue ngomong sama Tesar, gue panggil, Sar sini Sar, lu ngeliat kan bapak-bapak yang semalam? Iya gue ngeliat. Sama persis emang? Sama persis tuanya, tapi kalau untuk mukanya sendiri kita nggak jelas. Karena dia cuma pakai sarung, nggak pakai baju. Nggak pakai baju tuh? Iya, gelap-gelapan. Pagi-pagi, malam-malam ya? Pagi lah, sekitar jam 4 itu, mau menjelang subuh. Lama tuh dia duduk di situ? Lama, karena kita juga nggak fokus ngeliatin si bapak-bapak itu ngapain. Dan rumah yang kita lihat bapak-bapak duduk itu juga ikut kebakar.
sebagian. Secara logika, pagi-pagi ngapain duduk di situ? Itu rumah kosong. Rumahnya kosong berarti? Rumahnya kosong. Orang bekas kebakaran. Bentar, gue masih bingung nih. Itu lu pas malam-malam itu, lu nggak lihat emang rumahnya bekas kebakaran? Main berhenti aja gitu, istirahat di situ? Karena pada saat itu yang kita lihat adalah tempat yang dimana kita bisa break, duduk-duduk. Karena yang biasa kita singgah itu biasanya warung-warung yang udah tutup tapi masih ada bangku untuk kita istirahat. Pemikiran kita tuh yang penting kita istirahat dulu, nggak mikirin di situ bekas apa kita nggak tahu. Karena pemikiran kita Jadi lu duduk di terasnya gitu ya? Iya, di terasnya. Di teras kayak keramik begitulah. Dan lu tuh tahu emang rumah kosong? Dan gue nggak pikiran itu rumah kosong. Karena yang gue tahu itu hanya tembok, nggak ngelihat atapnya itu gosong, nggak ngelihat. Sampai akhirnya gue dan yang lainnya tuh lanjutin perjalanan ke tempatnya si Kuku. Sampai sana nemenin Kuku sampai ke acaranya selesai. Sampai bingung nih, ini Aji trauma bagaimana dan kondisi motornya bagaimana. Sebelum pulang akhirnya gue putuskan untuk ke bengkel. Setelah bengkel kita repair, semuanya sudah selesai, motor hidup, bisa jalan, rapih semuanya. Akhirnya kita putuskan, udahlah, ini kita cuma punya waktu 1 hari untuk pulang sampai Jakarta karena besoknya itu udah mulai hari kerja. Ketika si Tesar ngomong, yaudah gas lah, kita ngejar waktu. Si Aji langsung nyaut, nggak bisa, gue nggak mau. Kenapa? Pasti ntar kita lewat jalur itu lagi. Udah tenang aja, kalau lu nggak mau, lu tukeran motor aja. Lu pakai motor gue, lu sini motornya gue bawa. Nggak mau udah. Terserah, lu mau pulang sendiri, gue nggak mau. Lebih baik gue towing motor gue naik kereta, dan gue naik kereta, gue tidur nyenyak dan gak kepikiran hal-hal yang kemarin gue alamin daripada gue harus tegang di jalanan dan gue nggak tahu keselamatan gue ke depan. Akhirnya kita putuskan untuk towing motor kita, dipaketin, dan kita pulang dengan menggunakan kereta api. Di situ sampai saat ini juga Aji masih trauma untuk touring malam ya, lebih terutama malam. Nggak tahu kenapa. Dan dia kalau misalkan jalan di kota pun gelap-gelap, apalagi dia nggak mau jalan di belakang sebagai sweeper, apalagi ditinggalin. Dia lebih baik kalau ada rombongan motor, dia kalau bisa paling depan dan dia nggak mau ditinggalin. Sampai gue bilang ke dia, udahlah, itu jadikan pengalaman dan jangan dijadikan beban di dalam hidup lo. Sampai saat ini gue nggak bisa, kata Aji. Karena yang gue lihat, belum pernah gue lihat selama hidup gue dan gak pernah gue rasain selama perjalanan gue di jalan, dibilang kayak gitu. Jadi memang mungkin Aji ini trauma ya, karena tadi dari berdasarkan kata-kata lu bahwa dia melihat sosok pocong yang jelas banget ya pada saat itu. Jelas banget. Jadi mungkin traumanya masih sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi setelah kejadian itu, lu udah normal-normal lagi kan sama yang lainnya? Kalau gue pribadi sih normal, cuman kalau si Aji ini memang dia tuh lebih, kalau udah ke malam terus dia posisi riding, intinya dia nggak mau jalan di belakang. Itu aja sih. Oke, tapi yang penting semuanya sehat dan juga aman-aman aja. Alhamdulillah sih semua sehat. Kita masih adain jalan-jalan, touring-touring kecil, touring-touring besar juga masih ada sih. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Mas Eno, di mana dia dan kawan-kawannya mengalami kejadian horor saat melakukan touring dari Jakarta menuju Trenggalek. Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya ini. Lu kan sama Aji ngelihat sosok pocong ya, dan juga Aji ngelihat bentukannya juga dengan cukup jelas ya. Ditambah lu terakhir lihat pohon pisang yang goyang-goyang yang di atasnya ternyata ada pocong yang mungkin itu dilihat oleh Aji. Selain Aji yang berbohong sama orang tuanya, menurut lo ada nggak sih kesalahan yang lo lakuin sama temen-temen? Jadi gini ya, menurut gua, ini sebagai pelajaran juga sih buat kita semua.
Sebagaimanapun juga kita mau kemana-mana itu nomor satu sih keluarga, apalagi orang tua ya. Kita izin itu seharusnya memang jujur. Karena memang si Aji ini dari awal dia nggak cerita kalau misalkan dia itu dari Jakarta mau ke Trenggalek. Dia hanya cerita, dia bilang cuman mau main ke puncak dan nginep. Nah di situ kesalahan yang menurut gue itu nggak baik sih untuk ditiru. Dan selain itu juga yang paling penting sih menurut gue, kita ke tempat yang belum pernah kita jelajahi, kalau bisa sih kurangilah kecepatan. Ya walaupun itu kesalahan dari tim gue juga, ya ini sebagai pelajaran untuk kita semua supaya kalau bisa santai aja sih bawa motor. Karena bagaimanapun juga kita nggak tahu di depan itu kita ketemu apa dan terjadi apa kepada kita gitu sih. Tapi sebelum touring ini, apakah lu sama Aji tuh pernah ada kejadian horor lainnya? Apa baru ini? Kalau gue sama Aji sih baru kali itu, cuman kalau pribadi sih ada sih yang lain. Cuman yang paling epic, yang paling menurut gue sampai temen gue aja kayak gitu ya baru kali ini sih. Bahkan sampai hari ini ya, Aji jadi Sampai trauma. hari ini. Oke, jadi thank you banget nih Mas Eno udah menyempatkan waktunya bercerita di RJ5. Dan ini ada sebuah pesan sih yang menurut gua bisa kita ambil dari cerita Mas Eno, dimana ketika berpergian jangan lupa baca doa. Memang kadang terdengar sepele ya baca doa, tapi emang kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita hadapin dan terjadi di depan nantinya. Gue rasa cukup demikian episode RJ5 pada kali ini. Buat kalian yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga share video-video RJ5. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gua Fajar Aditya, Mas Eno, RJ5 undur diri. Ciao.